Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jufrianto, kelas 13 CJA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan saya di Bila Kreatif. Yang pertama, mulai dari latar belakang. Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan yang cepat dan efisien. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Salah satu cara dengan memberikan kesempatan para pelajar untuk lebih mengenal dunia kerja dengan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan ini berfungsi untuk memperkenalkan para pelajar bagaimana bekerja di suatu perusahaan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang baik. Selanjutnya, dasar hukum PKL. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1 yang berbunyi, masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Terus yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33 yang berbunyi, pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan PKL. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri yang dengan baik. Kedua, untuk menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan siswa baik soft skill maupun hard skill. 4. Memberi gambaran kepada siswa tentang dunia kerja. Yang kelima, bentuk etos kerja yang baik bagi siswa-siswi PKL, sehingga kedepannya siswa dapat menjadi sosok lulusan yang berkualitas. Lanjut. Sebenarnya pesan. Untuk selanjutnya adalah manfaat PKL dibagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi perusahaan. Untuk bagi siswa, yang pertama, menambahkan pengalaman kerja bagi siswa. Kedua, meningkatkan kualitas diri bagi siswa. Ketiga, membangun relasi sehingga dapat membangun jaringan yang lebih luas yang akan berguna suatu saat nanti. Yang keempat, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Bagi sekolah, itu ada beberapa poin. Yang pertama, terjalinnya hubungan baik antara SMK Negeri 2 Klaten dengan perusahaan. Kedua, mendapatkan umpan balik dari industri yang agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, dapat menyesuaikan perkembangan dunia industri dengan pendidikan di sekolah. Untuk perusahaan, yang pertama, memperoleh masukan-masukan baru dari siswa-siswi yang sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga, memperoleh bantuan tenaga kerja dari siswa-siswi yang melakukan PKL. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan khususnya SMK Negeri 2 Klaten agar dapat menjalin kerjasama yang untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab peserta PKL. Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat kelulusan. Kedua, bersikap jujur, disiplin, sopan, dan tanggung jawab, serta aktif selama melaksanakan kegiatan PKL. 3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, mengikuti prosedur kegiatan praktik kerja lapangan yang telah disepakati peserta sekolah dan industri. Untuk selanjutnya, sejarah singkat Bila Kreatif. Tahun 2015, Bila Kreatif didirikan oleh Muhammad Novianang Prasetyo dengan nama Bila Jasprom sebagai jasa promosi BBM.
pada tahun 2017 menambah jasa optimasi seragam dengan marketing di UMKM. Pada tahun 2019 menambahkan jasa membantu mengiklankan di Instagram dan Facebook resmi dengan nama Bila Advertiser. Pada 2020 terbentuklah Bila Kreatif bergerak di bidang sosial media manajemen. Berikut visi dan misinya. Visi: menjadi salah satu perusahaan kreatif dan digital agensi Indonesia terbaik yang membantu setiap pelaku bisnis baik UMKM dan perusahaan untuk meraih tujuan mereka melalui ide yang kreatif dan segar. Misi: membantu pelaku bisnis baik UMKM dan perusahaan mengelola sosial media dan branding agar tampil memukau, profesional, dan menjual. Organisasi perusahaan. Pertama ada CS Dealmaker yang tugasnya sebagai melayani lead masuk WA atau telepon. Kedua, membuat penawaran dan invoice. Yang kedua, content creator. Tugasnya greeting, grup WhatsApp, minta bahan klien, membuat perencanaan konten, handle grup WA, klien, dan store desain jadi. Yang ketiga, kreatif desain. Desain feed, desain story, video, desain logo, dan kemasan. Yang keempat, admin, filter, posting, laporan grup WhatsApp, membantu komunikasi klien, membuat laporan klien. Kelima, copywriter, riset hashtag, caption, dan copywriting. Yang keenam ada advertiser, tugasnya 1. Setting iklan, 2. Riset pasar, dan 3. Membuat laporan iklan. Peraturan perusahaan di Bila Kreatif itu ada beberapa poin. Yang pertama, jam kerjanya mulai dari 08.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, istirahat 1 jam dari jam 12 sampai 13. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, disiplin dan jujur. Yang kelima, kerjasama dengan tim. Keenam, setiap terdengar azan diharapkan bersiap-siap ke masjid. Ketujuh, report harian. Yang ke-8, gunakan waktu seefektif mungkin. Yang ke-9, terlambat potong gaji 10.000. Ke-10, target 75 juta dapat bonus. Selanjutnya, kegiatan PKL saya di Bila Kreatif sebagai motion graphic video. Memiliki alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, klien menghubungi CS dan CS menawarkan jasa Bila Kreatif ke klien. Jika klien deal, CS akan membuatkan grup WhatsApp dengan anggota CS, konten kreator, kreatif desain, dan klien. Dan CS akan meminta klien untuk mengisi form brief. Terus selanjutnya, konten kreator akan meminta bahan atau foto produk dari klien. Konten kreator membuat perencanaan konten video lalu dikirimkan ke klien. Jika tidak ada revisi, motion graphic akan membuatkan video. Ya, selanjutnya itu sini saya menjadi motion grafis, menerima konten dari konten kreator dan membuat videonya. Terus dari copywriter sendiri mereset hashtag untuk video dan membuatkan caption buat video untuk diupload ke Instagramnya. Yang selanjutnya, admin posting itu akan memposting video sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan klien. Selanjutnya untuk iklan, konten kreator akan menanyakan kepada klien untuk memberikan penawaran iklan. Selanjutnya, advertiser akan setting iklan sesuai dengan biaya iklan dari klien. Kesimpulan dan saran, setelah saya PKL di Bila Kreatif, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman di dunia kreatif, sehingga saya dapat menambahkan wawasan mulai dari marketing, menanggapi klien. Saran untuk calon peserta PKL agar memilih tempat PKL yang akan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Jangan memilih tempat PKL secara asal atau sedapatnya yang tidak berguna untuk kehidupan kedepannya. Dan mempersiapkan diri dengan menguasai pembelajaran dan skill yang dapat diterapkan di dalam industri. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada maaf, tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.